Halo, kembali lagi dengan saya Gali Anggara. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara implementasi OOP gitu ya. Jadi gimana sih eh, kalau misalkan kita lihat di dunia nyata gitu ya. Contohnya misalkan kayak PC. Karena si PC itu kalau misalnya dia misalkan mau ngebaca data gitu ya, pastinya kan ada beberapa komponen dari PC itu saling berkomunikasi gitu kan. Misal contoh kayak misalnya dia mau ngebaca data, berarti dia butuh harddisk dan RAM gitu kan, untuk harddisk, RAM, dan prosesor untuk membaca data gitu ya. Jadi kita perintahin si PC butuh baca data. Nanti dia si PC itu langsung nyuruh si prosesor gitu untuk si harddisk itu ngebaca data, taruh di RAM, dan ntar datanya baru bisa muncul atau kebaca di layar gitu. Nah itu kan eh, PC, terus RAM, prosesor, harddisk itu kan objek ya. Nah, tapi walaupun mereka berbeda objek gitu kan, nggak satu, mereka itu saling berkomunikasi gitu. Jadi konsep OP-nya itu di situ sebenarnya. Nah, sekarang gimana caranya kita implementasiin konsep OP di dunia nyata itu yang gimana caranya objek itu saling berkomunikasi gitu ya. Itu di codingan gitu. Coba implementasiin. Di sini saya pakai Java gitu ya. Saya pakai Java, saya pakai IDE Eclipse. Oke, mungkin kita langsung mulai aja implementasinya. Sini kita akan, saya di sini udah ada package baru, package kosong gitu ya. Saya di sini akan tambahkan uh, kelas kelas PC gitu ya. Jadi kita akan coba gimana caranya komunikasi antara PC dengan komponen dalam PC-nya gitu. Misalkan di sini saya contohnya PC dengan hard disk gitu ya, mungkin simpelnya gitu. Atau nanti PC dengan prosesor gitu. Gimana caranya nanti kita ngetikin sesuatu terus itu bisa muncul gitu. Oke, kita coba. Di sini PC. Oke. Misalnya di sini PC dia punya satu properti is on. Oke, terus di konstruktor itu kita buat is on-nya itu jadi false. Jadi awal pertama kali PC bikin is on itu jadi false. Nah, di sini saya bikin public booting atau boot gitu ya. Nah, pada saat boot is on-nya itu menjadi true. Jadi dia menyala gitu ya. Misalkan void di sini. Nah, misalkan di sini saya bikin satu metode lagi. Public void misalkan read data gitu. Nah, di sini nanti kita akan isi dengan komunikasi antara si PC dengan harddisk misalnya gitu ya. Jadi kita mungkin dua itu dulu ya biar biar bisa lebih simpel gitu implementasinya. Jadi nggak terlalu pusing gitu banyak objek yang berkomunikasi. Jadi kita akan ceritain basicnya aja. Jadi di sini nanti method untuk komunikasi antara harddisk dengan PC untuk ngerit data gitu ya, oke. Ngerit data dari harddisk ke misalnya ke RAM gitu ya. Oke. Nah, di sini kita harus buat kelas harddisknya gitu untuk nanti bisa berkomunikasi. Karena kalau misalkan kita nggak bikin kelas ya jadi nggak jadi objek dong gitu. Jadi cuman objek PC doang yang komunikasi. Nah, makanya kita bikin kelas untuk nanti dia itu komunikasi dengan si PC gitu. Oke, di sini kita akan buat satu kelas lagi. Di sini namanya harddisk. Oke, buat. Nah, misalnya di sini harddisk itu punya
punya ini ya, punya properti. Misalnya int space gitu ya. Space itu untuk ukuran gitu ya. Storage space. Storage ya oke lah, di space kali ya. Oke, jadi untuk berapa besar sih kapasitasnya gitu. Oke, sini kita akan generate getter setternya untuk biar itu dia bisa di set gitu ya. Jadi kita bisa set di space-nya. Oke. Misalkan di sini kita buat satu metode gitu ya. Public misalnya void read, misalkan read sektor gitu ya. Misal ya. Misalkan di sini kita bikin sysout, misalnya pada proses realnya gitu, dia ngebaca si sektor gitu, contohnya sektor di harddisk itu ya. Misal di sini kita bikin looping kali biar lebih keren gitu. Misalkan dia kita bikin 5 kali lah ya. Oke, kita kasih delay gitu ya biar enak. Misalnya kita kasih sleep 1 detik. Oh iya, dia harus di. Oke, mungkin langsung aja looping gitu ya. Ya terlalu banyak coding aja nanti bingung gitu. Kayak di sini ada read sektor, nanti dia fungsinya untuk ngebaca sektor si harddisk ini gitu. Jadi harddisk ini ngebaca sektornya gitu. Oke, nah setelah kita buat si harddisk, sekarang kita bikin properti harddisk di sini gitu. Jadi kan si harddisk itu kan ada di dalam PC ya. Nah, kayak kita akan buat si harddisk ini ada di dalam kelas PC gitu. Nantinya si PC ini akan berkomunikasi dengan si harddisk gitu. Di sini contohnya misalkan tadi kita akan coba ngisi metode read data. Nah, jadi pada saat si PC nge-read data itu gimana sih prosesnya gitu. Komunikasikan si harddisk gitu. Nah, sini namanya harddisk. Nah, misalkan di sini saya akan inisialisasi si harddisknya. Kalau misalkan nggak diinisialisasi, dia nanti jadi 0. Jadi kita bikin objek di sini ya, gitu ya. Kita new, kita isi. Nah, oke. Nah di sini pada saat si harddisknya dibuat gitu ya. Jadi kan di sini dibuat ya si harddisknya. Harddisk kita set ukurannya. Misalkan set space-nya itu jadi 1000. Misalnya dalam hitungan mega ya gitu. Atau kita bikin 512. Oke, walaupun emang ini enggak benar gitu ya, ukurannya 512 mega gitu. Oke, 512 megabyte gitu. Oke. Jangan space-nya itu kecil gitu ya. Oke. Nah, di sini setelah si harddisknya itu pada saat si PC dibikin dia di satu ukuran 512 mega gitu. Nah, di sini pada saat si PC mau nge-read data, kita misalkan nyuruh si harddisk untuk kan data itu ada di harddisk ya. PC itu kan nggak nyimpan apa-apa gitu. Nah, si PC nyuruh si harddisk untuk membaca sektor misalnya. Harddisk dot misalkan read sektor. Nah, jadi setelah si harddisk itu baca sektor gitu,
misalnya gini, misalnya di resektor itu kita ini deh, kita kasih string aja deh, atau ini down gitu ya. Down red sector. Oke. Nah, misalnya contohnya ya, pada saat di area sektor sudah selesai, misalkan di bawah sini ada proses dari hard disk ngasih data ke si RAM gitu ya. Misalkan dari hard disk itu ngasih data ke RAM gitu ya, biar nanti bisa ditulis terus dibaca sama si prosesor. Dari RAM ke prosesor. Nah, baru nanti dari si prosesor itu bisa nampilin ke layar gitu ya, baca gitu ya. Monitor. Ini saya nggak apa namanya nggak prosesin secara detail gitu ya objek-objeknya. Saya gambarin kasarnya aja. Ini saya kasih contoh satu objek gitu ya, hard disk dengan si PC komunikasinya. Nah, misalkan saya detailin gitu, itu panjang jadinya. Ya, jadi mungkin secara garis besarnya aja mana cara komunikasinya. Nah, oke, setelah ini pada saat kita coba bikin satu main program kelas main. Oke, di sini ya saya lupa. Oke, kita akan buat PC-nya gitu ya. Ini gambar apa namanya? Bayangin gitu, kita punya dunia virtual kosong gitu. Di sini kita bikin PC gitu. Di dunia virtual kita tuh ada satu objek namanya PC. Oke. Nah, di sini PC dot misalkan read data. Nah, pada saat kita run gitu, kita run. Nah, di sini muncul nih reading sector gitu. Terus down reading sector. Nah, jadi pada saat si PC itu nge-read data, si PC itu nyuruh si hard disk, yang dimana tuh si hard disk itu adalah objek di dalam PC gitu ya, nyuruh si hard disk untuk nge-read sektor gitu. Nah, dalam si hard disk nge-read sektor itu misalkan dia ngebaca sektor gitu secara keseluruhan. Terus misalkan setelah dia nge-read sektor, dia harusnya nampilin data gitu kan. Misalkan di sini ya, setelah dia down reading sektor, sebenarnya dia masukin data ke RAM gitu contohnya. Dan akhirnya nanti diproses oleh prosesor, terus ditampilin di monitor gitu. Nah, itu kira-kira bentuk komunikasi antara si PC dengan hard disk gitu ya. Jadi konsep OOP-nya itu di sini gitu. Jadi gimana caranya biar si satu objek berkomunikasi dengan objek yang lain gitu. Contohnya misalkan kayak PC dengan hard disk ini gitu ya. Jadi PC nge-read data nih, kan datanya itu dari hard disk. Dan ntar si PC nyuruh hard disk untuk membaca sektor gitu contohnya. Itu kira-kira untuk implementasi OP secara generalnya aja gitu ya, secara garis besarnya gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau di saran atau kritik gitu ya, silahkan bisa komentar di kolom komentar di bawah, biar saya tahu nanti apa yang harus dikoreksi gitu, atau apa yang harus saya jawab gitu. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.